Sana
Yesus bangkit, maut dikalahkan kuasanya atasnya. Kami sembah nama Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah nama Yesus. Kami puja,
Shalom Jemaat Tuhan, bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Haleluya, kita bertemu kembali dalam ibadah raya online pada hari ini. Dan pastikan kita semua tetap mematuhi SOP Kerajaan Malaysia, iaitu kita tetap memakai mask dimanapun kita berada dan sentiasa mencuci tangan. Ya, untuk meneruskan ibadah kita pada hari ini, kita akan memulakan dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Brother Gen dan seterusnya puji-pujian yang dipimpin oleh Sis Judith dan tim. Dipersilakan. Haleluya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas nafas yang baru, kesihatan yang baru, kekuatan yang Tuhan beri, berkat kebaikan Tuhan yang kami nikmati. Terpujilah nama-Mu Bapa, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau kami puja, yang kami sembah, yang kami sanjung tinggi di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kerana jemaat Tuhan berada di dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik sepanjang minggu lalu hingga pada saat ini. Kami menikmati kasih Tuhan, kami menikmati pertolongan Tuhan, pelindungan tangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat penjagaan-Mu ya Bapa, yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Bapa, kami datang padamu pada saat ini ingin menyerahkan beberapa perkara doa, dan kami berdoa untuk para petugas sepanjang PKPP dan PKPB ini, dan baik anggota polis, jururawat, tentera, sukarelawan, doktor, siapapun yang tidak sempat kami nyatakan. Kami terus berdoa kepada Engkau Bapa. Kami mohon padamu Tuhan agar mereka sentiasa berada di dalam pelindungan Tuhan. Engkau beri kekuatan kepada mereka, kesihatan, hikmat dan kesabaran kepada mereka sepanjang mereka bertugas. Tidak ada yang perlu kami bimbang kerana Engkau adalah tugu keselamatan kami, tempat kami berlindung. Dan walaupun mereka berisiko dengan wabak ini, namun kami percaya segala mara bahaya tidak akan menimpa oleh kerana kuasa Tuhan yang melindungi setiap anak-anak Tuhan yang sedang bekerja sepanjang PKPP dan PKPB ini. Tuhan, seterusnya kami berdoa khususnya untuk rakyat kami Malaysia agar tetap patuh dan menghormati ketetapan kerajaan sepanjang tempoh ini. Kami percaya ada campur tangan Tuhan di dalam usaha kerajaan untuk memutuskan wabak ini. Biarlah setiap individu, siapapun Tuhan, akan patuh pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan agar negara kami terus dipulihkan, agar negara kami terus bebas daripada wabak penyakit ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami tidak lupa juga berdoa untuk negeri Sabah yang pada ketika ini dilanda wabak COVID-19, dan kami berdoa agar Tuhan Yesus, Engkau campur tangan dalam situasi ini agar negeri Sabah dipulihkan daripada wabak ini. Kami mengaku Tuhan, kami manusia biasa, kami manusia yang lemah, tidak mampu untuk melawan penyakit ini, tidak mampu untuk menahan wabak ini. Namun satu hal yang kami percaya, kami punya Allah yang berkuasa di atas segala penyakit, berkuasa di atas segala mara bahaya. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, negeri Sabah dipulihkan. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan, tetapi roh yang tertib, roh yang semangat, roh yang perkasa, kerana di dalam diri kami ada Yesus. Dan kami percaya dan kami yakin tidak ada satu penyakit pun dapat menembus hidup anak-anak Allah. Hamba-hamba Tuhan, setiap orang yang percaya diselamatkan, dilindungi dan dipulihkan oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk pastor-pastor dan penginjil yang sedang melayani pada saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, hamba-Mu ini berada. Kami berdoa agar tangan Tuhan terus menyertai, melindungi hamba-hamba Tuhan pada saat ini. Apapun keperluan mereka, apapun yang dihadapi mereka pada saat ini, kesulitan yang mereka hadapi,
Tuhan, Engkau cukupkan mereka, Engkau campur tangan di dalam kehidupan mereka Bapa. Kami berdoa agar Tuhan melindungi mereka daripada segala berbahaya, sakit penyakit kami jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lengkapi mereka dengan kuasa senjata rohani-Mu, agar mereka terus semangat dan kasih yang berkobar-kobar, supaya mereka dapat membawa ramai jiwa datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, ini doa kami Bapa. Semua ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan, bersyukur karena sekali lagi kita dapat bertemu di ibadah online pada hari ini. Saya percaya walaupun kita beribadah secara online, tapi saya percaya semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan itu tetap bersemangat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun juga keadaan kita, mungkin ada di saat ini kita sedang driving, sedang bekerja yang perlu dilakukan. Ya mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Saat ini ku datang lagi. Ini
lagi pujian kita. Kita punya Allah yang besar kuasanya. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak payah takut. Karena Allah kita itu Allah yang berkuasa. Mari kita nyanyikan lagu ini, Allah kita besar.
yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hendak jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesus. Senang hatiku memuliakanmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kesempatan atau waktu yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami untuk kami mendengar Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam surat Galatia, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sehingga kepada ayat yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat 6 sehingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenaan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenaan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini merupakan satu peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Karena jemaat di Galatia begitu mudah sekali melupakan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Mereka mudah tersesat. Mereka mudah melupakan Injil yang telah diberitakan Paulus di dalam kehidupan mereka. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini saya menarik tema berbicara tentang berpeganglah dan beritakanlah Injil. Berpeganglah dan beritakanlah Injil. Di dalam bagian ini Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jemaat di Galatia begitu cepat menerima Injil yang diberitakan Rasul Paulus. Tetapi tidak lama kemudian mereka menerima ajaran-ajaran atau ketika ada ajaran sesat yang masuk, begitu mereka cepat sekali meninggalkan Injil yang diberitakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak sekali yang mencemarkan namanya Injil kebenaran. Bahkan ada yang menyesatkan umat Tuhan. Ada yang membawa umat Tuhan jauh daripada Kristus. Dengan kata lain, jangan sampai hanya penekanan di gereja, hanya perayaan. Atau dengan kata lain, membawa budaya itu ke gereja. Seolah-olah perayaan itu lebih besar, lebih teragung daripada isi Injil itu sendiri, yaitu kehidupan Kristus, atau dengan kata lain mengagungkan Kristus, atau dengan kata lain meninggikan Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hanya kita terhanyut oleh karena begitu banyak aktiviti-aktiviti di gereja yang hanya sekadar sesuatu keramaian atau sesuatu aktiviti yang mengisi situasi-situasi atau kegiatan-kegiatan di gereja. Tetapi persoalannya, apakah itu bersesuaian dengan Injil atau tidak? Mungkin orang berkata,
oh saya masih tetap berpegang pada Injil. Saya tidak terpengaruh pada ajaran-ajaran di luar sana. Tapi jangan heran, Injil itu sebenarnya adalah sesuatu keutamaan di dalam kehidupan kita. Buktinya adalah ada satu kehausan di dalam roh kita, ada kelaparan di dalam roh kita. Tetap berpegang pada ajaran Kristus. Atau dengan kata lain, dengan kehidupan Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Apa itu Injil? Injil itu adalah Kristus itu sendiri. Injil itu adalah berita baik, pesan yang dari surga kepada dunia yang penuh dengan dosa. Injil adalah pembebasan. Injil adalah berita damai. Dan bagian dari kehidupan kita sebenarnya sebagai umat Tuhan adalah ada dua poin yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi ini. Tugas kita berpegang teguh kepada Injil. Bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, kata Rasul Paulus. Saya menarik poin yang pertama adalah Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa kita berpegang teguh kepada Injil? Kenapa kita berpegang teguh kepada berita baik itu? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yaitu kebenaran. Karena Rasul Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kata keyakinan di sini adalah dengan iman didasari dengan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Bagaimana Injil itu menjadi kekuatan Allah? Kekuatan Injil adalah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan membebaskan orang dari ikatan dosa. Itulah Injil. Bahkan membawa orang mengalami namanya kerajaan atau pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita. Itulah Injil. Itu makanya Rasul Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil adalah kekuatan Allah, karena sebelum dari kehidupan itu, Rasul Paulus juga pernah menjadi orang yang membenci Yesus, orang yang menantang Yesus, orang yang menolak Injil, bahkan menganiaya umat Tuhan yang ada di Damsyik. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, bahkan mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya, bahkan dia menerima dan berpegang teguh pada Injil itu, sehingga Rasul Paulus berkata, hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seharusnya pengakuan kita bersama-sama dengan Rasul Paulus bahwa Injil adalah kekuatan kita. Injil adalah kekuatan saya. Kalau Injil itu kekuatan saya dan kepada kita semua, artinya kita berpegang teguh kepada kebenaran itu. Apapun ajaran-ajaran di luar sana, sepertinya ada Injil. Seperti kata Rasul Paulus dikatakan di sini, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Akan ada masa-masa berlaku yang musim terakhir atau zaman akhir ini. Akan ada yang memutarbalikkan Injil. Artinya dia menyesatkan umat Tuhan yang berpegang teguh pada keaslian Injil, yaitu Yesus Kristus. Akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul mengaku dia adalah guru-guru,
pengajar-pengajar yang hebat. Tapi dengar baik-baik. Pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia juga pesan buat saya dan kepada kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, tetapi sekalipun kami, kata Rasul Paulus, dan semua orang, seorang malaikat dari surga yang membawa berita kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bayangkan, Rasul Paulus dengan tegas berkata, kalau kami, kata Rasul Paulus, bahkan seorang malaikat dari surga pun membawa Injil selapas ini, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, terkutuklah dia. Kalau kami, kata Rasul Paulus, lari keluar daripada Injil yang asli ini, maka termasuk pada orang-orang yang katakan Rasul Paulus sendiri, terkutuklah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa kita berpegang pada Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya, bukan saja orang-orang Israel yang diselamatkan, tetapi juga orang-orang yang disebut orang asing, yaitu saya dan juga kepada kita semua, diselamatkan oleh kekuatan Injil itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan buat saya dan kepada kita semua untuk tidak berpegang teguh kepada Injil itu. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak makan setiap hari makanan rohani, makanan yang membangun iman kita bersama. Bahkan tidak ada alasan untuk kita lemah sebenarnya, karena Injil itu adalah kekuatan buat saya dan kepada kita semua. Kalau Allah sendiri berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah, apalagi kepada kita saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kita. Saya percaya kekuatan Allah itu ada pada Injil yang sudah kita terima. Itulah Yesus Kristus. Benarlah apa yang dikatakan Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik telah menyerahkan nyawanya. Artinya dengan sepenuh hidup Yesus, Dia sudah berikan kepada saya dan kepada kita semua. Dan tidak ada alasan buat saya dan kepada kita semua jemaat Tuhan untuk tidak berpegang teguh dan memberitakan Injil keselamatan itu. Nah, selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-15, mari kita membaca Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya membawa kabar baik. Haleluya. Saya menarik poin yang kedua, bicara tentang indahnya membawa kabar baik atau Injil. Indahnya membawa kabar baik. Kalau Tuhan saja berkata betapa indahnya orang membawa kabar baik, artinya satu bagian dari kehidupan kita, pemberita Injil itu bukanlah penginjil-penginjil, bukan pastor-pastor, bukan hamba-hamba Tuhan, tetapi seluruh umat Tuhan yang percaya, yang berpegang teguh pada Injil itu. Itulah pemberita Injil. Kita adalah surat kiriman Kristus. Bagaimana kita memberitakan Injil? Mungkin bertanya, saya tidak pernah sekolah Injil, saya tidak pernah dilatih. Tapi saya beritahu dengan umat Tuhan, kita sudah diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri yang akan memakai kehidupan setiap orang. Roh Kudus itu sendiri yang mempertajamkan rohmu. Dan jangan heran kalau Roh Kudus itu boleh saja berbicara dalam hidupmu. Hanya yang diperlukan adalah kepekaan untuk mendengar. Tuhan Yesus memakai, karena Dia berkata betapa indahnya kedatangan orang
yang membawa kabar baik. Haleluya. Menyelamatkan satu jiwa atau mendengar pesan atau Injil, berita baik itu. Mendengar saja. Dengar baik-baik. Sorakan di sorga akan terjadi. Ternyata kita ini adalah surat kiriman Kristus. Indahnya membawa kabar baik. Jangan lupa, pembawa berita baik itu bukan berarti kau mendapat sanjungan, kau mendapat kehormatan. Tetapi bagian kita adalah ada hinaan, kita akan ditolak, kita akan dibenci. Itulah pembawa berita baik. Yesus juga pernah melalui situasi seperti itu. Yesus sudah berkata, kamu akan dibenci, kamu akan ditolak, kamu akan dihakimi. Tapi jangan takut, karena roh yang ada di dalam kita itu roh Allah yang selalu menuntun. Karena bagian kehidupan kita adalah penderitaan, bagian kita adalah ada hinaan, ada penolakan. Tapi dengar baik-baik, saat kita membuka, bahkan menyampaikan hidup kita menjadi surat kiriman Kristus di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya Yesus, jangan heran orang akan berkata, ada sesuatu kelainan dalam hidupmu. Contoh Daniel di tengah-tengah pekerja-pekerja di istana, ada sesuatu kelainan dalam roh Daniel, bahkan dalam kehidupan Daniel. Kenapa Daniel begitu suka berdoa? 3 kali dalam satu hari dia berdoa. Kenapa? Karena kekuatan Daniel adalah, itulah berita baik, itulah Injil itu sendiri. Yesus itu sendiri yang ada dalam kehidupan Daniel. Di tengah-tengah pekerjaan Daniel yang tidak mudah, dia mendapat tekanan, dia mendapat hinaan, dia mendapat penolakan, bahkan dilempar, dihukum. Tapi dengar baik-baik, Yesus sudah berjanji, dia menyertai umat Tuhan atau jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan engkau ada di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya Yesus, tapi dengar pesan ini, indahnya pembawa kabar baik, indahnya kehidupan yang sudah memiliki Kristus. Terangmu itu sendiri akan muncul. Terangmu itu sendiri, bahkan orang akan melihat, yang menilai dari kehidupanmu. Itulah sebenarnya pemberita kabar baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada kesaksian, bahkan ada begitu ramai kesaksian setiap orang. Bagaimana pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus, sehingga kita melihat tangan Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita, dan banyak orang dengan menyatakan bahwa ada sesuatu kelainan dalam hidup kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7 berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, indahnya pembawa berita baik, betapa indahnya kelihatan. Tangkap ayat ini dengan baik-baik. Dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Itu makanya gereja atau saya dan kita semua diutus memiliki misi Kristus, membawa berita baik dimanapun kita berada, lingkungan kita, di pekerjaan kita. Di sana Tuhan akan membawa kita, dan sehingga dia berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Haleluya. Kita membawa berita damai di tengah-tengah
dunia yang penuh dengan kegoncangan. Kita membawa berita damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan. Kita membawa damai di tengah-tengah terjadi peperangan, bahkan tekanan di dalam apapun situasi di dalam keadaan di dunia ini. Hanya damai surga yang memulihkan situasi. Haleluya. Siapakah yang pembawa itu? Itulah saya dan kita semua. Puji Tuhan. Itu makanya firman Tuhan berkata, dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Siapakah itu Raja kemuliaan? Itulah Yesus Kristus. Dialah Raja damai. Dialah Bapa yang kekal. Dialah penasihat yang ajaib. Itulah Yesus Kristus. Tidak ada alasan buat saya untuk tidak berpegang teguh, dan juga tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil keselamatan ini kepada semua orang. Inilah Injil yang membawa damai kepada semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini begitu ramai orang yang begitu haus dan lapar mencari kebenaran ini. Bahkan jangan heran iblis menutup jalan-jalan untuk pemberitaan Injil. Jangan heran kalau ada sekatan-sekatan, ada halangan-halangan untuk memberitakan Injil. Tapi dengar baik-baik, Roh Kudus tidak pernah dibatasi. Kuasa Allah atau Raja yang penuh kuasa itu, yaitu Yesus Kristus, tidak pernah dibatasi kuasanya. Kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan yang melakukan, bahkan membuka jalan buat kita untuk membawa berita baik, saya percaya Tuhan Yesus sudah persiapkan jiwa-jiwa di luar sana untuk menerima pesan-pesan yang penuh damai, yaitu berita baik ini, yaitu Injil keselamatan. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan takut dimanapun kita berada, karena ada kekuatan Allah di dalam kita, yaitu Injil yang menyelamatkan. Jangan takut karena Tuhan melihat hidup kita ini begitu indah sekali. Bahkan hidup kita seperti biji mata Allah sendiri. Dia pelihara, Dia pegang kehidupan kita. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Allah kita adalah tetap setia, karena Dia berpegang teguh kepada janji-janjinya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya pada pagi ini ada sesuatu yang Tuhan menyatakan dalam hidup kita. Kita tidak akan tahan lagi untuk tidak menyampaikan Injil itu kepada orang di samping kiri kanan kita. Siapapun, suku bangsa apapun dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenaan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenaan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sampaikanlah pesan. Sampaikanlah berita baik itu kepada semua orang. Biar orang berkata, ada sesuatu yang keluar dari hidup kita, yaitu membawa damai. Itulah Injil Yesus Kristus. Bahkan itulah kehidupan Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya menyenangkan diri kita, hanya cukup untuk kita dapat mendapat keselamatan dari Kristus. Tetapi rancangan Tuhan adalah Dia mengutus saya di luar sana untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Puji Tuhan, saya percaya Yesus Kristus memberkati dimanapun kita berada. Umat Tuhan yang sedang bertugas, Tuhan akan mengurapi dan memakai kalian sebagai mulut Tuhan, tangan Tuhan, untuk bekerja, untuk menyampaikan pesan, sehingga banyak orang akan melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi melalui kehidupanmu. Peganglah dan beritakanlah Injil keselamatan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Injil, berita baik yang datang dari surga. Engkau menyatakan dirimu kepada kami, sehingga kami memiliki berita atau keselamatan oleh Injil itu. Tuhan, begitu ramai orang yang tercari-cari, yang lapar dan haus akan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, mari Bapa Surgawi, pakailah hidup kami, urapi hidup kami menjadi saluran berkat. Sekalipun mulut kami untuk tidak boleh bercakap, tapi Engkau berkata, Tuhan, kami seperti berdiri di puncak bukit-bukit untuk menerangi dan menjadi terang, yang membawa berita damai, bahkan berita baik, berita keselamatan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Terima kasih Yesus, kami adalah gereja-Mu, umat-Mu yang Kau kasihi. Kami seperti biji mata-Mu Tuhan, yang Kau pelihara. Bahkan tidak ada satupun ya Tuhan Yesus yang Tuhan lupakan, baik dari anak-anak kecil sekalipun, bahkan orang dewasa. Engkau boleh saja memakai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah ya Tuhan setiap kami yang mendengar firman. Dan kami berdoa supaya banyak orang yang dibukakan hati untuk menerima kebenaran Injil itu. Sekalipun banyak orang berkata bahwa tentangan-tentangan akan terjadi, tetapi kami percaya di dalam Yesus Kristus tidak ada jalan yang tertutup. Yesus selalu membuka jalan sehingga banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah orang-orang yang mendengar akan firman. Hanya kami berkata, kami berpegang teguh kepada Injil dan memberitakan Injil, karena itulah pesan Yesus Kristus buat kami sebagai gereja Tuhan. Pergilah, beritakanlah Injil. Inilah pesan menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali menjadi hakim dalam hidup kami, bahkan atas dunia ini. Mari Tuhan, kami izin Roh Kudus memimpin setiap kami, sehingga kami Tuhan Yesus Kristus, bukan kami berjalan hanya menyenangkan diri kami lagi, tetapi menyenangkan hati Tuhan, memberitakan pesan-pesan Tuhan ini kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah umat-Mu dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Karena kami mendengar, karena melalui pendengaran akan firman-Mu, iman kami bangkit, iman kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Reverend Jumi atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Dan seterusnya kita akan masuk dalam doa tangguk persembahan yang dipimpin oleh Brother Hezon. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita sama berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur pada hari ini Tuhan, di atas kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Dan kami berdoa pada hari ini Tuhan, khususnya untuk setiap tangan yang bakal memberi sebentar lagi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan atas kekurangan apapun yang kami alami pada saat ini, dan Kau tetap memberkati setiap tangan yang memberi lewat dimanapun mereka berada pada ketika ini, dan apapun pekerjaan, lewat apapun permasalahan yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan yang Kau tetap menyertai kami Tuhan sepanjang dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan khususnya untuk benari gereja, yaitu Yesus Kristus ini yang mengendalikan keuangan gereja pada ketika ini, agar Engkau tetap memberikan pribadi ini kasih karunia-Mu dan hikmat serta kebijaksanaan dalam mengendalikan keuangan gereja pada ketika ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk mereka yang kekurangan pada saat ini, agar Engkau tetap mencukupkan segala apapun yang mereka kekurangan Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan khususnya untuk family pastor Tuhan, agar Engkau tetap memberkati mereka dengan apapun yang mereka ada pada ketika ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan agar Engkau tetap memberkati setiap jemaat gereja pada ketika ini lewat dimanapun mereka berada Tuhan.
Di dalam namamu kami telah berdoa, ucap syukur ya Tuhan. Amin. Kini kita sudah sampai di penghujung ibadah raya online dan saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah pada hari ini. Dan pastikan kita tetap mengikuti SOP, yaitu kita harus memakai mask dan rajin untuk mencuci tangan. Dan tidak lupa juga kita harus terus berdoa untuk negara kita Malaysia. Seperti dalam Mazmur 48 ayat 4 berkata, di dalam kotanya yang berkubu ada keselamatan, kerana Allah berada di sana. Amin. Dan kita percaya Allah kita tetap ada bersama kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan untuk menangguhkan ibadah kita pada hari ini, saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, terpuji termulia namamu Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami sepanjang ibadah raya online kami pada hari ini. Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkaulah Allah yang mulia Tuhan. Kami sangat diberkati ya Tuhan melalui firman Tuhan, begitu juga puji-pujian sebentar tadi. Karena kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami Yesus. Bapa, pada saat ini Tuhan kami juga ingin terus berdoa bagi negara kami Malaysia ya Tuhan, yang kini dilanda penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami ingin terus berdoa ya Tuhan bagi frontliner kami, khususnya untuk para nurse, doktor yang sampai kini tetap berusaha ya Tuhan untuk membantu ya Tuhan setiap pesakit COVID ya Tuhan. Biar Engkau terus memberikan mereka kekuatan, perlindungan, kesihatan yang baik ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dalam keadaan yang bahaya ini pasti ada perasaan takut, tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang memimpin, yang melindungi mereka. Begitu juga untuk anggota keselamatan dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau juga terus berikan mereka kekuatan, perlindungan, dan kesihatan yang baik ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga ingin terus berdoa bagi mereka dalam keadaan yang sakit. Bapa, biar Engkau terus berikan mereka kekuatan, kesembuhan, dan pada saat mereka ini mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga ingin terus berdoa bagi pemimpin negara kami. Bapa, apapun keputusan mereka lakukan Bapa, biarlah campur tangan-Mu Bapa ada bersama mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan ya Bapa semua ini dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bertemu lagi dalam ibadah raya online pada minggu hadapan, di masa yang sama, di channel yang sama. Sama-sama kita katakan, CB. Tuhan memberkati. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah